di tempat yang terbaik di sisinya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watan wa nahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin, an tansurana wa tabtah alaina wa tarzuqana tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-Nya kepada kita dan menjadikan nikmat itu menjadi bahan, menjadi alat untuk kita memperoleh kebahagiaan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya salawat beserta salam kita ucapkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di akhirat kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita itu bukan orang tua kita, bukan orang sekeliling kita, bukan istri suami kita, tapi nomor satu yang paling berjasa dalam hidup kita di atas yang lain-lainnya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang lain-lainnya, baru guru, baru orang tua, istri, suami, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sempurna iman kita kalau belum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kita mencintai siapapun. Kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, sawah kita, dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian
kalau aku belum engkau lebih cintai daripada anakmu, daripada orang tuamu, daripada manusia semua. Baru sempurna iman kita kalau di hati kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Kalau kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Kita boleh cinta kepada apapun, siapapun, tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus di atas segalanya. Kenapa? Karena berkat ilmunya, berkat pengajarannya yang belum tahu mana yang salah, mana yang benar. Berkat pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh tiang belungguh punya makanan. Ndik kelapahan ruh tiang belungguh. Karena makanan zahir, makanan awak ini aja. Lembain nasi, cumi, ayo makanan awak. Awak ini. Makanan jasad itu adalah benda-benda yang bisa kita lihat. Itu makanan. Hingga ketika lambung kita kosong, yang menarik itu adalah nasi, lauk, dan makanan-makanan yang lain. Soal mulia makanannya. Tapi ketika ruh kita kelaparan, ruh kita kehausan, bukan nasi yang dia cari, bukan lauk yang dia cari, tapi ketika ruh kita kelaparan, yang dia cari adalah ilmu, yang dia cari adalah iman, yang dia cari adalah Al-Quran, yang dia cari adalah hadis, pengajian, zikir, wirid, dan lain sebagainya. Karena itulah makanan dari ruh kita, jiwa kita. Jasad maupun ruh bisa kelaparan, walaupun makanannya berbeda. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan makanan kepada ruh kita melalui pengajaran-pengajaran, melalui wahyu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para ulama. Maka malaikat Jibril dalam kitab disebut, malaikat Jibril selain namanya malaikat Jibril, namanya juga Ruhul Amin. Kalau orang luar Islam, orang Kristen mengatakan Ruhul Kudus, Ruh Kudus katanya. Kalau kita Ruhul Amin. Kenapa malaikat Jibril dinamakan juga Ruhul Amin? Ruh, karena ruh itu maknanya adalah sesuatu yang menghidupkan sesuatu yang mati. Karena malaikat Jibril itu membawa makanan dari ruh kita, yaitu Al-Quranul. Karena tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Jauhan tiang belungguh makanan ruh kita jauh lewat Allah Subhanahu wa taala. Sampaian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke umat. Beliau dinamakan Ruhul Amin karena beliau membawa makanan bagi jiwa yang karena ruh itu adalah suatu makanan bagi jiwa-jiwa manusia. Okay? Jadi Al-Quran itu keturunan dalam satu kali, sebungkul, kali-kali turun leman Allah SWT sampai langit ke satu, di langit dunia, yaitu
kolok julutu. Umpul-umpul selaput turun Al-Quran. Ditaruh di langit pertama, langit dunia. Nah, malamnya turun Al-Quran bumpul-umpul, semuanya turun sekaligus, ditaruh di langit dunia. Nah, turunnya itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran sepenuhnya, sekaligus. Ketika Al-Quran itu turun pertama kali ke Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dibawa oleh malaikat Jibril bertahap, dan pertama kali turun di Gua Hira, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Itu malam itu dinamakan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Itulah beda antara malam Lailatul Qadar dan malam nuzulul Quran. Kedua-duanya tempat atau malam turunnya Al-Quran. Dan itu terjadi pada bulan yang mulia, bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan temui. Mudah-mudahan tiang pelungguh bertemu nanti dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bersama semua keluarga, anak cucu kita juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sahur bersama, berbuka bersama. Mudah-mudahan pelungguh hendak, mudah-mudahan tetap sehat, yang pelungguh murah rezeki, ada narak bekal terjawab kaputan ajeng pondok sampai ujung-ujungnya kaput. Lagu itu pahala. Kena doa kaputan doa Tuhan dia masih jauh. Pahala. Yang pelungguh tak Nina, pelungguh Sabini. Leman mangkil, leman sibuk minadula. Peringatan Isra Mi'raj masih kering sebulan. Leman nani, leman pikir mbito te utang jaji itu gadi-gadi. Mbito te belanja. Apa itu pina? Okay. Soal dengan bun geger lalu ngaji memperingati Isra Mi'raj, namun kan tidulang tinggal-tinggal. Ya ini tiakan jamaah pengajian Isra Mi'raj. Belik be pahala dengan ini. Munen diraangan ne pinadulang Isra Mi'raj. Wah, saya datang di ngaji. Kira-kira arah jamaah teduk untuk ketua dia samal muni. Lagu sak rawah mau pahala, sak terima rawah hendak mau pahala. Engkau maulah tegawai dia melungguh ni. Wilang maulid pegawai dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj pegawai dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buntan tu pegawai, sasid pegawai no, saya besuh. Itu sepegawai besuh. Biar besuh si jadi. Mau pahala. Ya bu dia sendiri kadang melenguh. Nabi jalai lalu ngamari terpelewas si tainun. Tu lain lalu berdakwah terpelewas si batu. Tu lain lalu ngaji terpelewas si dengan kafir Quraisy. Bu itu jangan lalu ngaji terpelewas si kepeng. Pelewe si renggi. Gundak no pelewasan. Bungkusan. Kemaulah itu pelungguh janani makin lalu ngaji pelewasi si jaji. Rawah, murawah seno endah tiang pelungguh ya nikmat. Bet mau pahala, bet mau nikmat. Mimulut. Sebagai itulah karunia Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hakikatnya ibadah-ibadah itu selawat yang kita baca bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Mu Nabi jadi matan dia baca selawat yang selamat doa. Ya. Di matan dia sembahyang yang selamat doa Nabi.
Lagu nimet baca selawat pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata, tapi untuk kita, untuk diri kita. Mara misal sarawah baru pegawai Nabi lagu itu besok beta mau pahala kuat baca selawat Nabi sebenarnya selamat bengan lagu selawat nutulah kojok yang belum bisa baca. Jadi kepentingan kita nomor satu dengan Allah. Ya Allah itu enggak butuh disembah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin jauh dari Allah justru kita makin susah. Ketika kita makin dekat makin tenang hati kita. Ketika kita baca Quran justru jiwa kita punya makanan, makin tenang jiwa. Ketika kita menyebut namanya, ruh kita punya makanan, makin tenang hati kita. Kita yang butuh sama zikir, kita yang butuh sama sholat, kita yang butuh sama ibadah itu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk nikmat Allah itu tidak hanya berupa sawah, berupa uang dan sebagainya. Nikmat Allah itu justru berupa Al-Quran, nikmat Allah itu berupa hadis, nikmat Allah itu berupa pengajian dan seterusnya. Nggih? Bersalahangan. Lemak di akhirat mau mudah-mudahan. Nah, itulah pentingnya Isra Mi'raj ini bersejarah. Kenapa? Karena di situ diturunkan salah satu nikmat besar, itu nikmat salat 5 waktu. Nikmat salat 5 waktu diturunkan pada bulan Ramadan. Rindat barang sembahyang 5 waktu niki kerepotan. Angkat dengeran sembahyang nanti. Di man duduk lain nawum ngebang. Repot jaga jari di sembahyang. Ndek man duduk lihat tenggale suruh berjumah di semal pedek-pedek tenggale tengah ngebang. Sedangkan dengan ngaji rebo doang di semal tenggale tu bawa namun dengan ngaji rebo duk. Apakah itu bermakna bahwa sholat 5 waktu merepotkan? Tidak. Justru sholat 5 waktu dikirim kepada tiang karena tiang pelungguh ini butuh sama sholat. Ya, butuh sama sholat. Karena dengan sholat kita bisa terhubung dengan Allah SWT. Kita bisa dengan memiliki hati yang tentram dan jiwa yang tenang. Memang nomor perhatian sembahyang nih. Sembahyang kiriman si Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Coba perhatian sembahyang. Salah satu tanda kemuliaan sembahyang 5 waktu nih. Sampun yang jelasan ini. Coba perhatian haji. Ada baru pertanyaan. Haji haji niki selaku pegawaian haji tidak ada yang mensyaratkan harus wudu kecuali waktu tawaf. Namun ukuf li Arafah iman darah wudu berniat nih kebe sah ukuf. Asal tepat waktu, ya. Namun dengan Mekah mulai berniat, neman sugul balik, sugul gede, meretiang handor di Mekah, mau lalu haji, sekedar sugul neman balik, berniat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi illahi. Aku berniat haji dan ihram karenanya karena Allah Ta'ala yang dalam hati. Itu kita keluar rumah. Dan pulung hendak lamun baik haji tamattu tentu nanti niatnya melalui hotel. Namun ifrad ya tentu begitu datang. Lamun leman Indonesia langsung menuju Jeddah, langsung Mekah
berarti niatnya di atas pesawat kalau ifrad. Tapi kalau lungguh haji ifrad dari Madinah, berarti niatnya di Bir Ali. Ya, atau pesawat lawan coba ada lamun leman Indonesia, lamun leman Madinah dari Bir Ali leman berniat haji. Karena jamaah haji kebanyakan khususnya dari Indonesia mengambil haji ifrad. Kembali yang bait haji ifrad karena menurut mazhab Syafi'i haji ifrad adalah haji yang paling afdal dibanding haji tamattu maupun qiran. Ya. Karena kenapa ifrad lebih afdal? Karena ifrad itu tidak ada dendanya. Ndara denda kan, ndara dam. Nggih, mun tamattu berdam. Lamun qiran berdam. Nah, adanya dam di qiran dan tamattu menunjukkan kurang sempurna hanya haji itu kata sebagian ulama. Karena ifrad yang enggak ada damnya berarti dia yang paling bagus. Katanya menurut kaul ulama. Tapi bukan berarti di bait tamattu terus haji kita tercoreng, ya, kurang, enggak. Nanti ifrad maupun tamattu maupun qiran tergantung situasi yang belum masing-masing. Ini tahu dia merebus bulu dalam ronto. Bait ifrad susah kemarin. Nggih? Kali sebulan ya haji. Mun bait ifrad ketika dihitung apa-apa. Apalagi nih pelupa-lupa dada hanya kiran cabut bulu ya susah. Ya, tergantung kondisi kita. Musik ini bebek lah, telu pun bebek besar. Ada di kitab nanti yang enggak bawa tadi. Penjelasan insyaallah minggu depan. Lebih jelas. Ini sekilas. Nggih. Nah, namun kira-kira bagus tanda gawe tamattu ya silakan tamattu. Kira-kira kita mampu li ifrad, jangan paksakan diri. Nggih, sebulan teh berihram doang. Solah lagu mun mampu. Mesti jelo-jelo isi gara-gara ihram doang et kadu isi jelam sili jam mendingan nente. Sekali kita milih siku batur sekarang ihram dia bercawat apa-apa setiap masih milih kita dulu. Tedom terganggu nih, tedom dan bertanggung di meslan. Okay? Itu tergantung situasi. Bagus semua, insyaallah. Ifrad bagus, tamattu bagus, semua bagus. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ifrad lebih bagus katanya. Aniki, nah lamun tuh bait tamattu, bu liwat Bir Ali ja. Ya tentu itu berniat umrah. Namun bait tamat berniat haji. Umrah tuh. Nah, umrah, niat umrah datang Masjidil Haram tawaf. Atau lamun tawaf sa'i terus bergunting. Gunting. Kalau lungguh tamattu berarti niat Bir alinya umrah. Nanti sampai Masjidil Haram tawaf sa'i halal. Tapi kalau yang ifrad yang nanti datang berniat di Bir Ali datang Masjidil Haram keliling tawafnya tawaf kudung bukan tawaf umrah atau haji. Nanti sa'inya boleh dia sa'i. Tapi sa'inya bukan sa'i umrah tapi sa'inya sa'i haji. Boleh dia enggak sa'i nanti selesai haji waktu tawaf ibadah. Paham? Biasa penjelasan haji sama serip enak. Ampun kan. Karena haji niki baru lebih paham untuk gawe. Iya Bu, perlu ada pembimbing. Lima dari profesor, doktor, lemunjuk Makkah, tidak pada retes-retes lalu, menuhin itu dulu. Turut pembimbing. Tidak tapi tu aku profesor jari tak pelampat di betelang di tahun lain oleh.
di tahun leno ni dak hotel. Dengan sandot pengalaman haji timbang dia jadi profesor turut dia baik. Ia pun pelatih-pelatih pembimbing haji niki seharus dengan sawah girang ditolite jok Mekah gawe haji umrah. Ni tumben-tumben jok Mekah isi pina jadi pembimbing no pada penang sak bimbing bagi sak membimbing. Padentan baru datang. Mohon maaf niki dek sindir pembimbing. Lagu perlu pengalaman sak bimbing-bimbing ini. Mana harus mah bimbing dulu ni pun jadi pembimbing. Ini tumben-tumben. Kalau jok Mekah jadi pembimbing nang kemana? Sak membimbing penang, sak bimbing penang. Padahal dia tahu lau daya. Mohon maaf, dek sendiri saya ini. Oh, itulah pentingnya. Karena ilmu itu penting, ilmu pengalaman. Haji niki, dek ilmu dan pengalaman harus bagus. Dek, tiang 10 tahun ke Mekah, apa? 7 tahun setengah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Unde salah sampai golek tiang di Mekah masih bingung bela udaya. Ni arak jamaah haji baru datang telang ke Masjidil Haram. Bela papu tahun lain. Jauh HP jauh, jebat telefon. Halo. Papu bedam dia. Nih, daya Masjidil Haram tahu kan ni. Astagfirullah. Itu 10 tahun di Mekah di tahun ada daya di Mekah ni. Di tahun ada lau daya di Mekah hampir 10 tahun dah di Mekah. Ni baru sejelut dia tahun ada daya. Bedam dia papu. Ni laut Masjidil Haram tau. Biaran laut dia ni bayi sawang ngonek tu Mekah. Kita yang sendiri dah itu. Bedam dia ni laut Masjidil Haram tau kan ni. Biaran laut dia ni bingung kena itu. Ada sopir kita sekek, sopir piran. Bedam dia. Ni daya lagi kan ni. Biaran daya. Seleng-seleng saya simparan laut atau daya. Pada anak bikin Lombok. Saaran laut daya lah mulai Lombok. Saaran laut le Lombok sini. Mungkin di masjid sebelah kanan tahu. Betul-betul. Mau tandang bat. Betul-betul. Ane biaran laut deh. Biaran daya. Besok sebelah kanan, namun masjid di kanan berarti itu daya. No, kurang lebih kan? Itu tempat. Namun tandang bat. Mun tandang bat, itu daya, itu laut. Patokan kiblat masjid. Oh iya, sejauh sampai Mekah. Sedangkan di Mekah sana boleh tak sembahyang. Dari di tahun laut daya, namun di Sri Petah. Ini dimin Kaabah di kanan tu anda. Oh laut tak kena. Dimin kiri tu Kaabah berarti daya tak kena. Padahal dia menu. Okay? Ayah betul turun dengan sawang itu pembimbing lema datang langan KPIH. Saat langan pemerintah ada pembimbing tahu pengalaman turun. Enak dojok haram kalau tawaf sa'i milu. Harus narap menurut hal ini terpaham lawan si penjelasan dari Lombok. Ibu narap makin ada saya jamaah lebih paham. Minaan Kaabah tu jana pria. Tu jana pria arak Kaabah. Lagu ndak jok koper jok keto. Lalu tawaf sa'i cuma keliling sampai 1 sekali tu. Jadi ini sah apa-apa tu. Oh tipe tu tawaf penuh nyerang dah jok Mekah. Bau. Bermik seolah Kaabah selain di Mekah ini as dah ini pada ndak padaan Kaabah satu. Jana pria begitu. Mekah karena haji itu al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu sudah tertentu tempatnya, sudah keruan juga waktunya. Tidak boleh keluar waktu, tidak boleh selain di Mekah. Ada soal dengan kena. Ada yang dek padat lalu haji ni bulan lain bertahun ni tahu. Ada dek padat lalu. Haram jaga tu haji endah. Sabar jaga bulan Maulid jaga tu pindah haji. Ada sandik bulan Zulhijjah doang.
Ndek padat lalu je hari. Ndek belok lalu antri ya. Yang kedadayan berdoa Nabi ini haji bulan Maulid. Ndek ni sah lamun di bulan haji. Ini sah lamun di Mekah. Bulan haji ni pun di labu bulan haji. Mun di wukuf li Arafah tanggal 9. Ini sah haji. Tanggal 11 wukuf li Arafah. Kalau nungke satu sekali di nesah. Abadun waktu. Tanggal 11 mabit tu mina. Hampir 10 jalur mabit. Satu setahun mabit tu lamun dia waktu tanggal 11 12 Zulhijjah aja. Ini nisah kalau nongke ini nisah. Dan al-hajju asyhurum ma'lum. Haji itu punya waktunya sendiri. Waktu wukuf di Arafah tanggal 9. Ada tanggal 8 namanya tarwiyah. Tanggal balu Zulhijjah haran tarwiyah. Tarwiyah artinya melihat. Sampai menuparan melihat. Nabi Ibrahim lahiyatan mulai mimpi. Ngimpi Nabi Ibrahim. Nabi impin perintah si Allah SWT menyembelih anaknya Ismail. Tapi masih ragu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim apakah itu dari Allah atau tidak. Karena Nabi niki wahyunya itu bisa turun dari mimpi. Bon sadu impin lamun Nabi niki. Namun tiang pelungguh jak kadang dia bon sadu impin. Dia bau kadu nenda. Ndak lawan impin dalam mimpi oleh maru gorok bayi mau. Ndak bayi gorok bayi. Setan dia bergawe no. Karena dia pelungguh dia jadi nabi. Mana sawi ndak pada andit bagi Siti Maryam betian darah semama. Angkam betian dia. Ya Siti Maryam doang dia budis mama betian. Lain Siti Maryam bagi situ. Ndak pada Nabi Ibrahim perintah orang bijak itu wahyu. Mun yang mulungguh ndak. Karena dia mulungguh niki mimpinya itu macam-macam. Ini leman Allah, ini leman setan, ini leman saya. Agar saya baca doa baik. Depan kedua no baru digerak dibaca. Jadi mimpi kita belum jadi pegangan. Tapi kalau Nabi itu mimpinya sudah jelas. Seperti mimpi Nabi itu seperti dia bangun dalam keadaan terjaga. Itu mimpi Nabi itu. Jadi dalam mimpi Nabi niki misal masih towes. Ruan doang sehari tapi hatinya hidup. Berbeda pikir tiang belum kesebar. Ruan doang meleng ngatin begelah. Anak-anak ni subuh kan, santri ni. Ngomong tak sembahyang subuh. Zikir kana. Mengasih. Ruam doang melek anak atim jadi edem. Itu dan kira menunggu subuh kan. Imam doang mesa zikir. Astagfirullahaladzim. Ide doang saja imam mungkin jadi imam sama mau terjaga enak kan. Mamum sama mau sepi kan anak-anak dia murid. Pirang tan pedah Al-Fatihah kan pedah. Al-Fatihah. Ada merabatul zikir roh. Menun masih separuh. Apa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Papa kiai kenal Fatihah. Fatihah. Tiga. No pun Fatihah doang dan balik. Dia baca Fatihah lagi separuh. Fatihah. Duduk. Sekat dia mana? Sekat murid di luar. Fatihah Al-Fatihah tu. Baca Fatihah di separuh. Aku belum gua jangan rajin. Al-Gembek ya pengalaman pribadi separuh kan. Kalau mau dapat dengan JPM Fatihah. Sekat di mana ni? Diulang paling pedas. Kadulang lain ampun nih baru.
Jadi itu beras baru pertama haji Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim tadi malam tarwiyah had tanggal 8 Zulhijjah pada tarwih kita ngimpi Nabi Ibrahim perintah sembelih biji. Nah, dulu tanggal 8 Zulhijjah niki Ditman berangkat ke Arafah. Lagu sunnah berangkat ke Mina. Itu namanya hari tarwiyah lumap momot ke Mina. Tapi jarang dipakai oleh jamaah haji. Nah, karena itu sunnah. Nah, tanggal 9 kita mulai berniat. Nah, biasa neno tanggal balu dan berangkat atau jamaah haji ojo Arafah. Biasa bian-bian berangkat setelah asar. Tanggal balu. Orang yang pergi tarwiyah ke Mina, paginya dia berangkat ke Mina, nanti sore dari Mina dia baru berangkat ke Arafah. Itu berniat haji dulu dari hotel. Nah, lamun dia juk Mina tarwiyah, berarti dia ke Arafah tanggal 8 sore. Berniat teman hotel sore tanggal 8 pergi ke Arafah. Sampai Arafah maghrib. Madik semalam ke Arafah. Genditman mulai wukuf. Piran mulai tamu waktu wukuf, nanti begitu mulai tergelincir zuhur, tergelincir matahari. Agak panas-panas. Ya, sampai besoknya tenggelam matahari. Oh iya. Sampai besoknya itu. Sampai maghrib kalau nggak salah. Ya. Ada kitab. Dari Arafah ke Muzdalifah. Tapi sunnah menggabungkan antara paginya dengan malam. Oke? Belok perjalanan untuk itu. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Arafah artinya mengetahui, yakin artinya Arafah itu. Kita yakin mengetahui Nabi Ibrahim bahwa memang benar mimpinya itu wahyu dari Allah. Yakin itu. Arafah artinya mengetahui atau yakin. Ada juga yang mengatakan Arafah dinamakan Arafah karena disitulah manusia mengetahui dan menyadari dosa-dosa. Ada juga yang mengatakan dinamakan Arafah kenapa? Karena dulu waktu Nabi Ibrahim diajarin untuk haji, diajar oleh malaikat Jibril, ketua Nabi Ibrahim alaihissalam, Arafta, apakah kamu sudah tahu cara haji? Naam, Arab. Namakan dengan Arafah. Ya, itu yakin Nabi Ibrahim dulu bahwa itu perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, tanggal 10 namanya hari tarwiyah. Tarwiyah artinya menyembelih, hari nahar. Kita gorok. Ia tahun jelun gorok bijen si Nabi Ibrahim merealisasikan atau menjalankan mimpinya. Ia tahun gorok bijen itu. Lalu jauh bijen si Nabi Ibrahim. Teh, ilu jok. Bagi aku jauh bija Nabi Ibrahim. Nabi Ismail bagi Siti Hajar. Datang langan ketuaan Siti Hajar setan. Bem lain dia Siti Hajar. Beh jaga lain lo kedek jaga. Dek melu kedek, melu tegorok anak. Ya, karena dengan toa gorok bija jari. Oh iya perintah Allah. Oh lamun perintah Allah aja doa. Manek Siti Hajar. Dan dengan ini bagus no. Perintah Allah doa. No Malik yang berhasil goda Siti Hajar. Nabi Ismail tarik goda. Bila itu Ismail atlo kedai. Beh dengan lain jauh. Lu tegoro. Oh, arah mano dengan tawa itu ge gorokana.
Berapa biji jari? Mana Nabi Ismail. Oh itu perintah Allah nih Nabi setan. Mau perintah Allah aja doa. Ini pun lewat si Nabi lewat. Setan lewat. Dia pun arah istilah melempar jumroh. Dia cari Nabi Ibrahim lewat ya boleh sebut awak lemina. Makin cerita arah anden betah untuk borok Nabi Ismail. Untuk jelasan si Nabi Ibrahim, manik Nabi Ibrahim jok bijan Nabi Ismail. Inni ara fil manam anni asbahuka madzatar. Ismail anak. Perintah si Allah Subhanahu wa taala langan mimpi untuk menyembelih suruh goro mana. Madzatar. Berembe pendak. Nabi Ibrahim dengan perintah Allah, kemudian berbeda demak bija mau tebas. Di masa patuh di perintah Allah, kemudian langsung seko anak mun, seko bija mun gorok ni. Nabi Ibrahim itu contoh dari orang tua yang bijaksana. Madzatar. Iman perintah Allah masih ketuan bija. Madzatar. Berembe pendapat mana? Suruh goro ya Allah perintah. Ini pelajaran juga yang belum. Menuh belik bijajari. Menuh perintah-perintah lalu. Bukan bahasa perintah yang kita gunakan kalau anak kita udah dewasa. Tapi bahasa musyawarah. Namun masih godek bijajari, masih TK, masih MI, kana, mangan anak dah, lah itu bisa bahasa perintah. Tapi kalau udah dewasa, apalagi udah tua, bahasa musyawarah kan. Empuh bije, mene anak nan berembe pendapat, mene tentang bangkat dan jual balik nanti berembe. Itu kan. Mene anak yang di kampung lu ketik, mana kampung nani, ini aja ke anu. Nih berembe tentang Rabu Senu itu jualan kan ada milih beli. Tidak sembarangan jualan dengan. Cuma sendiri dengan tawa jual baik aku bangkat. Itu kurang bijaksana. Tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Deh mupakat cari namun beli bijak bukan bahasa perintah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga tidak ada masalah. Jawab Nabi Ismail, ya namun perintah Allah tidak. Ya pun sudah makan adik Nabi Ismail. Aku enden bani adik dia gorok Nabi Ismail. Iman merang, mana dinilek Nabi Ismail. Ya pun terganti si bembek dari surga dibawa malaikat. Nah itu ya, jadi pada hakikatnya yang membuat kambing atau hewan itu terluka bukan karena pisau, tapi karena kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Owat dia selapun dengan selah si owat. Owat atau piren ini bagus nih dokter, ini bagus nih dokter. Aku Allah yang berkehendak masih doang sakit. Kadang yang mau dengan siripena itu bukti bahwa obat bukan obat yang menyehat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai cakap dokter tapi nawat ini darah dengan sakit jengkul. Mohon maaf, deh bapak, deh, no. Tapi bukan manusia yang membuat kita sembuh. Jangan salahkan dokter kalau belum semua apa wasi nabi. Aku lamun salah antan tegur. Tapi hakikatnya itu semua dari Allah, maka kita bersabar. Bersabar. Nah, itu kembali ke haji. Di Arafah di mati wudu bagus. Cuma salah sah. Di Muzdalifah darah wudu sah. Mina mapit darah wudu sah. Nah, yang tidak boleh
harus bersih, suci, hadas besar, hadas kecil hanya waktu tawaf. Nah, waktu tawaf sama, yang boleh kelihatan itu muka dan telapak tangan, sama dengan sembahyang. Ada pokok syarat sah rukun segala macam tawaf pikir sembahyang pada bisa harus tutup pada, kecuali waktu tawaf agak sulit dan disentuh bikin ini mama taklid untuk mazhab lain pihak cara taklid mazhab Hanafi dengan membasuh awal wudu, membasuh kuburnya wudu, taklid untuk mazhab Hanafi dengan mengusap kepala. Nanti kalau taklid itu nanti kalau bersentuhan laki perempuan enggak batal wudunya waktu tawaf. Deh. Nah itu. Zakat, lamun berzakat harus bersih, teman. Hadas besar, hadas. Mau berzakat longgoh dia mesti wudu. Sah zakat, kan? Namun kemana? Apa yang ibadah selain haji, zakat, puasa bulan Ramadan di antara wudu sah. Ada timak berdua junub leman malam bulan Ramadan sah puasa. Bibian apa kekawin bibian mereka pun balik mereka senina bergaul di mama junub loh puasa di mandi sampai buka. Sah puasa tende sah. Dek wanita sah. Lagu berarti di nuas sembahyang. Sembahyang dia. Mau puasin ya? Sah. Ini ande wah. Mandi jono bibian. Puasa baik, sah puasa. Tapi makruh. Sembahyang nanti berarti. Sehingga sunnah mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Itu sunnah. Tendekman tamu waktu untuk puasa kenjelono sunnah mandi junub dulu, bersih hadas besar, hadas kecil, khususnya hadas besar. Sehingga puasa kita makin bersih. Tapi pun kalau belum mandi junub boleh. Sal subuh, pertama subuh buat mandi junub bau. Bau. Tapi kurang bagus, makruh berpuasa dalam keadaan junub. Namun darah wudu tidak bau, tidak makruh puasa. Sembel. Dia membernya. Tidak apa-apa. Misal dan pegawaian bikin balik barang jam 12 malam. Nah, dan berniat jam 3 puasa. Bau dan bau. Ini masalah berniat dalam keadaan junub. Nggih. Agak mau nara carit nanti mepet lalu subuh. Gurut. Nah itu ibadah-ibadah yang lain tidak butuh wudu. Hadas besar boleh mal. Tapi hebatnya sholat 5 waktu, istimewanya coba. Namun haji baru haji, puasa, zakat, iman najis tanggung dah sah. Mesti nacong lalu pungut zakat, lalu zakat fitrah sah. Mesti nacong tanggung najis sah. Puasa sah. Lagu lamun sembahyang pertama harus cuci tanggung dulu. Bersih. Mandi dulu, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, harus bersih, harus suci hadas besar. Setelah itu tangkung, dia kanggo aratain belencek, dia nara kanggo aratain manuk, dia kanggo arat darah ngele, ya, dia kanggo najis. Bila perlu harus bagus. Setelah itu wudu, basuh semua, basuh ima berniat dan seterusnya. Setelah itu baru takbir. Hebatnya sholat itu harus suci, hadas besar, hadas kecil, dan harus suci dari najis. Tidak boleh satu titik pun daripada tai-tai yang lain najisnya.
Saking hebatnya itu sholat. Kenapa? Karena di sholat itu kita menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar waktu takbir, artinya seolah-olah kita membuka pintu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, disitulah kita paling dekat jarak kita dengan Allah. Aqrabul abdi ila rabbih bisujud. Jarak kita yang paling dekat dengan Allah itu waktu kita sujud. Bukan waktu haji, bukan waktu puasa, bukan waktu zakat, tapi kita paling dekat dengan Allah itu waktu sholat, yaitu ketika waktu subuh. Maka itulah yang menyebabkan kita harus suci dari segalanya. Hadas besar, hadas kecil dari najis, karena kita langsung berhadapan dengan Allah. Itu saking istimewanya sholat 5 waktu, tapi sayang banyak orang meremehkan. Orang enggak sholat kadang biasa, mun puasa dengan rasa dan kriah, mun berzakat dengan kriah, lagu lamun daid dengan sembahyang saking biasanya berdoa. Biasa. Daid dengan berzina rasa dan terbuli, rasa dan tercelak, bagus. Memang tidak boleh berzina. Tapi ketika kita menemukan orang enggak sholat, biasa-biasa saja. Padahal raja dari segala pahala itu adalah pahala sholat. Raja dari segala ibadah adalah ibadah sholat. Dan raja dari segala dosa adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan kita diuji oleh ibadah yang ringan itu. Apakah kita mampu menjaganya atau tidak? Saking ringannya. Biasa sesuatu yang ringan itu kita remehkan. Padahal disitulah faedah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh di situ. Nggih. Anda misal lemas, batu beli ya berdoa. Ndak sama teteh bisa kocet, padahal itu emas berharga sekali. Namun anak di tahun harga emas beak. Ngomong anak masih TK, puluhan emas sesenggep, puluhan coklat dari senggep, jadi coklat. Baik, bisa melihat. Baik kira-kira anak TK, coklat baik. Kenapa? Karena dia enggak tahu harga emas. Yang belum sawah, wikan udah tahu harga emas. Ini coklat nih mak. Papu, emas. Tahu dia harganya. Kalau orang enggak tahu hebatnya harganya sholat, maka dia akan remeh. Itulah pentingnya ilmu. Lihat remeh, habis itulah ujian dari Allah. Apakah kita melihara ibadah yang remeh tapi berharga itu? Kelihatan ringan tapi berharga itu. Hingga lamun demile sembahyang beda hari tempuk namun umur 10 tahun. Iya, sholat dengan tawaf itu dekat sekali hubungannya. Cuman bedanya kalau tawaf boleh makan, sah, tetap boleh bicara, sah. Sembahyang dia kanggo bicara, dia kanggo keluar. Timak lupa lamun sembahyang kanggo keluar. Mun puasa timak sekeraro 2 keraro udah ingat. Din batal lamun tidak tahu ada lamun lupa. Mun lupa. Mungkin nanti tahu jadi kanggo batal. Umbe keluar puasa mun tahu batal. Kamu dulu ngaji lah sih. Orang yang tidak batal karena enggak tahu itu adalah orang yang tidak punya di sekelilingnya itu tempat mengaji. Baru diterima enggak tahunya. Dengan misalnya pedalaman Kalimantan, pedalaman Irian, tidak ada kena ngaji dari madrasah, sembahyang, halantan, puasa, tintan-tintan, bekelur, itu bisa dimaafkan. Orang-orang yang susah cari ilmu, nggak ada orang ngajar, baru bisa dimaklumi ketidaktahuan. Namun yang belungguh jadi gubuk-gubuk selombok kan dinara dengan
budi alasan kena dia tahu, dia terima. Mbak karena banyak tempat mengaji lo kita berguru, dia lo ngaji lasing dia tahu. Salahnya dia. Lo itu jurwaru pondok pesantren. Balik sekarang juga ketip kira jam, ilmu sejam. Ini tidak ada alasan kalau di sekitar Lombok. Nah, yaitu yang untuk yang ibadah-ibadah yang sifatnya sudah biasa dilakukan. Kalau mau puasa di Maloy, lupa di batal. Kalau mau sembahyang di masjid lupa batal. Pada lalu kan? Nah, itu. Tapi bersembah apa kan? Ceritanya kalau apa namanya bangkinya itu harus dibuang, bangki berangkat. Karena itu bang. Munda kalau darah itu kalau nggak ngalir bisa dimaaf. Kalau dia ngalir, kalau ngalir kan banyak. Sekedar kecot, sekedar. Allah dimaaf, maafkan. Kalau darah yang ngalir sampai ngelek ke bawah, itu yang tidak ini. Tapi kalau ininya dibuang, ininya bangkinya, kalau darah sekedar ya dimaafkan. Iya, undang sampai sekedar. Seloi berangkat makin memang. Nah lanjutkan sahabat ini kita jam jam 10. Nah, harus nih jam 10 nggih. 5 menit. Apa lah doh? Nah, dia akan ada rencana peran Isra Mi'raj di masjid. Aku masih pikir merayakan Isra Mi'raj di pengajian Rabu. Nanti diangkat jadwal mungkin dari Rabu terakhir, insyaallah. Namun di hari Rabu datang, hari Rabu lusa. Tanggal jauh tanggalan jadwal. Namun dia makin Rabu tanggal selain Rajab peringatan Isra Mi'raj. Nanti tapi dia lihat bagaimana modelnya nanti. Namun serelo ya no hadir ke waktu Isra Mi'raj niki. Mudah-mudahan darah berhalangan tanggal selain hari Rabu. Tanggal 25 Rajab hari Rabu. Tetap di jam siwa. Kita jalur lain ya repot ya kan. Sekalian. Angka remit dana ya. Cuma sih pertimbangan nih. Nah, dia milih undang-undang bater mana-mana sikit dua. Dan dia yang tak kira guna. Itu apa undang bater itu jauhnya. Tapi itu buka itu undang. Sampai pengadang itu. Mujur ada undang piran tuh apa namanya? Batu nyale jek laut. Apa batu nyale jek laut nih? Batu nyale bagian tengah. Lajut. Itu lajut. Nurapes. Insyaallah lah. Itu kan nanti kita undang guru 2-3 orang khusus waktu Maulid, waktu Isra. Bapak sekarang kan sejarah tugul kan. Maulid ada yang mesak juga nanti ama. Di salah yetan. Ini pindah kabutan tunggu cara itu berhenti.
Kadang mikir santri aja tahun muri toplek. Ada di sekolah hari kanan. Khusus belum doa. Santri belum lancar laut. Santri le dulu. Tak belum. Pegawai. Atau belum boleh dulu santri le muri. Amondo kan. Atau pisah misal santri dalam belum tetap le dulu. Santri itu dalam. Ini tu atas. Nantilah dilihat. Ketika mutan, okay? Bisa kemampuan anda paksa di dalam yang lama repot malik tu nak kaputan. Iya, tahun guru dia bisa diangi bukan. Jadi, tapi hari itu aja lo memerati ini dia berhalangan logo. Lapu hadir, ada lo tundang tuan guru jauh-jauh. Macam mana? Dah, ini kena dia memang ada tak. Ramai lah, lo macam mana? Soal dia akan kira bagaimana? Tundang yang baca, sedang tundang. Sama. Malam jamaah aja lain, jamaah guru lain. Ini khusus ngajar pun. Memang pada waktu itu. Lain. Untuk mepetan. Umuria. Tanggal selain itu lahir aja. Mudah-mudahan darah perhalangan benar-benar penuh masjid jamaah. Oke? Siap? Allah keluar. Punya keluarga dan di ruang haji tingkap B. Betul minta sama pemerintah jauh. Oke. Tidak ke sini dalam jektur. Nah, ada yang selalu yang hancur. Waktu tangkap guru ada dua telur. Kita. Dia bukan lima pengajian. Oh yang ngaji berdoa. Deh. Apotan ya. Ya. Udah tergantung kelompok. Misal kelompok melet kaputan. Di kotak jaga. Nanti pulang dari kota lu. Nasi kotak jaga. Atau gendongan. Pokok kaputan bau. Nasi kotak bau lah. Jaja bau. Bebe. Soal dia ingin tri dengan satu lombok undang ngaji maulid. Iya, hebat. Tengahnya jam majelis ramai. Kayak itulah. Itu doang tak cuci, baru sabar. Bisa ajan mendasar tahun semampunya. Untuk guru jelaut. Aku lama narap logo kalau dia tak guru pak. Selarat dan kotak kau, olah, masih tertenak. Tergantung situasi. Penting ini dia milik itu, milik dia. Ada nara waktu jamaah rebon full. Nanti rebon ini mau datang. Olah memang repot, kesan, kan repot. Lemak no mau, macam mau kan mencari paket kan. Ada nara waktu, ada lapu mau. InsyaAllah mudah-mudahan sehat. Bila mau dijaga merah jaga. Bila mau dijaga merah mana lap. Dalam pengguru. Ini bagi dulu tak jam. Sampai tengurung
anak 10 menit jaga bukan rumah. Balik TikTok. Live. 20 menit. 7 jam dia jaga belik ke panjang. Yang masih muda lembut tengah aja. Tunggu semenit. Basic. Baru tanggurung menit basic video lalu. Basic ya. Lagi tolong ngaji maulid ya. Tunggu bareng molak yang molak. Video lalu kan. Nanti basic lah yang belum nanti molak. Ya pada slide. Cukup 3 jam selesai. Deh. Dia ngone-ngone. Tetap sejam. Paling sore sejam. Iya. Nanti kita para keluarga tanggal lahir hari Rabu waktu biasa hajat saja apa kota dekat hajat tergantung hajat membuang hajat keilah ya sama merame tadi rame mama yang nanti penting jauh apa ini jauh kan harapan nomor 1 dia ngaji ada waktu masalah nanti berguna hukumnya ngaji berjamaah. Oh iya, karena itu hari Rabu terakhir. Rabu terakhir akan lain. Dia cari baik jadwal lah betul. Masa ditulis betul. Nah, itu barak potong jari akan lain. Rajak. Waktu biasa. Nah, iya pun boleh baru belajar kita. Jadi saling pada, saling dodor, saling kena. Mau pale saling kena. Direloi kita nak direloi mau pale. Wa tawasau bil haq wa tawasau saling enak untuk kebagusan itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Saling enak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling enak manik Allah 'alal birri saling enak gawe salah wat taqwa saling enak jadi dengan pacu takwa. Wala ta'awanu 'alal birri 'alal ismi wal 'udwan. Aku ndak saling enak saling tolong gawe do tidak saling tolong bermusuhan ya, saling jojok bermusuhan saling jojok saling kena gawe dosa saling kena gawe sholat saling kena bertakwa kepada Allah itu yang dapat pahala dari Allah Subhanahu khairun nas anfa'ukum linnas dengan paling bagus milik Nabi adalah dengan paling loe bermanfaat hidup dengan lain. Jadi lamut nenak berarti manfaat hidup dengan di lamut mesak ngaji bagus. Boleh hidup enak berarti bet mau diri, bet mau iman bermanfaat kepada orang lain. Itu jauh jaga ngaji di mana-mana dan apa ngaji. Itu cara kita bermanfaat kepada orang lain. Jeloi, ajat ngaji, jeloi, ajat silaturahmi, jeloi pahala. Insyaallah jeloi rahmat kasih sayang Allah turun kepada kita. Dengan itu insyaallah kita peroleh kebahagiaan dunia sampai akhirat. Surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'u. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana ma'al birri 'uzza wa zakka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum liman abdana qawlan wa fi'la karama warzuqi kulla halalan da'iman akhir la azkiya ulama nada bil khair wa nufa kulla shar Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akhirna birridha minkal 'un واغضي عنا ربنا كل جود قبل أن تأتينا رسل المن تغفر السر أنت أكرم ستر حمدنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لي وأنا
الواضح دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن منشور عنهم في الحشايا والبكر أصالة الله تمشى المصطفى ننهي الحق دعانا والوفا بكتاب به للناس شفا وعلى أهل الكرام شرافا وعلى الصحب المصابين أمر لقبا سبها فيها الحصى وأروات الهامير على معاصي ومعالي وعلى ذريته وظاهره يا جميل السني يا من كلما دائم الأمر جلما دائما يا غياس المستغيثين ويا مالي الحكم إذا ما هكذا نفس الأمر علينا سرعته إن الأمر علينا عدو واستعين منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرم وصلاة الله تمشى المصطفى أنهينا الخير دعانا كرم وعلى آله وصحبه لما البرق ومنظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل يوم هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا مباركا معصوما حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وقوم السوء بأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وكل مصيرتنا وتعلم حاجتنا وكلنا تعلم ما بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا حما إلا فرجته لا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها أنت برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jadi itu kali 2 rebo niki. Rebo datang kali 2 rebo. Kemudian lat sekali.